Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary. Bersama saya Rafika Mustaqimawarda, mari kita simak Parliamentary selengkapnya. Pemirsa, rapat pansus lanjutan DPRD Sulsel mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah aturan Perda tentang tindak pidana dan perdagangan orang di Sulawesi Selatan kembali digelar. Rapat pansus yang diselenggarakan untuk mendengarkan masukan terkait ran Perda TPPO di Sulawesi Selatan. Untuk mengakomodir seluruh potensi perdagangan orang baik perempuan, anak maupun laki-laki. Rapat pansus lanjutan DPRD Sulsel, pembahasan rancangan peraturan daerah tentang tindak pidana dan perdagangan orang di Sulsel kembali digelar. Rapat pansus tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Sulsel Rizvayanti Muin, beserta anggota pansus lainnya, dan dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah OPD Sulsel. Pembahasan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal dalam ran Perda tentang TPPO. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Sulsel, Meisi Sari Bunga Pepayungan menuturkan, Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah penerima atau transit perdagangan orang. Namun saat hadir pembahasan ran Perda mengenai pasal-pasal pencegahan tindak pidana dan perdagangan orang, pihaknya mempertanyakan status tenaga imigran yang masuk ke Sulawesi Selatan. Pasalnya dalam pembahasan pasal tersebut lebih banyak gejala pekerja imigran. Termasuk pelayanan kesehatan. Ya, pelan-pelan dulu Bu Meshi ya. Jadi supaya dicatatkan ya. Langsung kita masukkan saja, tapi kasih yang merah gitu. Itu mungkin ya, masukkan. Adanya penambahan undang-undang pidana kekerasan seksual dianggap sangat penting untuk mensinkronisasi dan harmonisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang diatur mengenai hak korban dan kekerasan seksual, kemudian pasal yang mengatur layanan baik itu pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi, kesehatan sosial maupun psikologis. Ardi Jaho, Celebes TV. Setelah kita mengcombine dengan undang-undang TPPO, ya memang sudah tepat. Ketua Pansus Ran Perda tentang pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove berkelanjutan Usman Lonta menuturkan adanya pembentukan produk hukum memanfaatkan hutan mangrove di Sulawesi Selatan akan menjadi baik terhadap perlindungan hutan mangrove. Makasih. Kemudian tentu yang kita mau atur ini hutan mangrove atau ekosistem. Pemirsa, DPRD Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat kerja lanjutan panitia khusus atau pansus pembahasan ran Perda DPRD Sulsel tentang pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove berkelanjutan di Sulawesi Selatan, bertempat di Gedung Tower Komisi B, lantai 4 DPRD Sulsel. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus DPRD Sulsel Usman Lonta, beserta anggota pansus dan organisasi perangkat daerah OPD Sulawesi Selatan. Rapat pembahasan ran Perda tentang pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove berkelanjutan di Sulsel merupakan rapat yang kesekian kalinya. Ketua Pansus Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Mangrove berkelanjutan di Sulsel, Usman Lonta menuturkan, rapat ini merupakan semifinal penjaringan daftar inventaris masalah antara kelompok masyarakat dan organisasi perangkat daerah atau OPD. Pembahasan tersebut mengerucut pada pembahasan zonasi seperti zona inti, zona budidaya, dan zona kemanfaatan. Satu masalah judul, yang kedua masalah zonasi. Ada yang menyerahkan supaya kita bikin zonasi hutan mangrove ini, ada zona inti, zona budidaya, zona pemanfaatan, dan seterusnya. Nah, semua ini mau di-breakdown menjadi apa-apa yang harus dilakukan di zona-zona itu dan apa sanksinya kalau misalnya ada di zona itu ada larangan dan tetap ada praktek-praktek pengusakan. Nah, semua ini kita rangkum dalam bentuk pasal-pasal yang akan kita rumuskan pertemuan berikutnya. Tidak hanya itu, menurut Usman Lonta, kedepannya akan dibuatkan aturan pemberian sanksi disonasi untuk pelarangan terhadap praktek pengerusakan hutan mangrove. Ia menambahkan,
Pembentukan Ranperda tentang pengelolaan dan pengembangan hutan mangrove berkelanjutan tidak boleh bertentangan RT/RW, sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan Ranperda tersebut. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, menindaklanjuti hasil pertemuan rapat dengar pendapat beberapa minggu lalu antara DPRD Sulsel beserta pemerintah Kabupaten Luwu Timur, PT PDS, serta Aliansi Masyarakat Miskin Lingkar Tambang. DPRD Sulawesi Selatan mengagendakan akan berkunjung ke Luwu Timur untuk meninjau langsung lokasi tambang. Tentang masukan-masukan daripada teman-teman ini. Silakan, Bu. Dugaan pencemaran lingkungan dan penggunaan jalan provinsi, serta penggunaan pelabuhan yang dilakukan oleh perusahaan tambang dari PT Panca Digital Solution di Kabupaten Luwu Timur menuai sorotan publik. Berbagai organisasi di Kabupaten Luwu Timur meminta PT PDS untuk menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan karena merugikan masyarakat Lutim dengan berbagai dampak dan kerusakan lingkungan. Menindaklanjuti RDP tersebut, Komisi D DPRD Sulsel rencananya akan berkunjung ke Kabupaten Luwu Timur untuk melihat secara langsung bagaimana aktivitas perusahaan tambang tersebut. Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Ashar Arsyad, kunjungan tersebut untuk memastikan apa yang terjadi di RDP beberapa minggu lalu soal penggunaan jalan negara, penggunaan pelabuhan, dan kerusakan lingkungan. Pastikan apa yang menjadi bahan di RDP kemarin, soal penggunaan jalan negara, soal penggunaan pelabuhan, soal kerusakan lingkungan. Kan ini cuma memang kita ini kan harus bisa memastikan investasi mudah masuk tapi tidak merusak alam gitu loh. Ia menambahkan kunjungan ke Lutim tersebut bersama legislator DPRD Sulsel untuk memastikan investasi masuk tapi tidak merusak sumber daya alam. Ardi Jaho, Slebes TV. Supaya menambah lagi suaranya Irma, saya sebenarnya sudah sama Irma sudah jadi. DPRD Provinsi Sulsel bersama Gubernur Sulsel menandatangani hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2022 sebesar Rp9,4 triliun. Nikmat kesempatan untuk bisa menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda. Dalam rapat paripurna DPRD Sulsel bersama Gubernur Sulsel membahas penetapan keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Persetujuan terhadap APBD perubahan dan penetapan keputusan DPRD tentang Rencana Kerja digelar melalui paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di ruang rapat paripurna gedung DPRD Sulsel Jumat malam. Koordinator Harian Badan Anggaran atau Banggar DPRD Sulsel Irwan Hamid menjelaskan, pihaknya telah melaksanakan rapat kerja pembahasan Ranperda tentang perubahan APBD tahun 2022 dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD dan pimpinan komisi-komisi. Kesepakatannya tertuang dalam komposisi akhir laporan realisasi keuangan daerah yang tertuang di Ranperda Perubahan APBD 2022. Pada APBD pokok tahun anggaran 2022 sebesar 9,3 triliun dan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 sebelum pembahasan bertambah dengan presentase sebesar 1,43%. Jadi total pendapatan daerah sebesar 9,4 triliun rupiah. Dalam penyampaian melalui rapat paripurna, Irwan Hamid mengharapkan agar pemerintah daerah mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang sah melalui kajian-kajian potensi yang ada dengan didukung basis data yang konkret dan valid sesuai dengan regulasi yang ada. Badan Anggaran DPRD Provinsi Selatan mengharapkan kepada pemerintah Sulsel untuk mendesak pihak-pihak PT Yasmin untuk menyerahkan lahan mengganti seluas 12,11 hektar yang berada di kawasan Central Point of Indonesia. 6. Mengenai banyaknya proyek fisik yang tidak sesuai dengan harapan, di mana proyek fisik pekerjaan serapannya baru mencapai angka 57%, sementara waktu penyelesaian pekerjaan semakin mendekat, akhir batas waktu
maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Selatan mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Selatan untuk memberikan perhatian yang lebih serius terkait hal tersebut. 7. Dinas PUPR Provinsi Selatan terdapat anggaran program yang gagal tender sebesar Rp23.152.157.133 dan rest area di Ponto yang gagal tender sebesar 9 miliar. Untuk itu diharapkan kepada TAPD Provinsi Selatan bisa dialihkan kepada OPD lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, dalam rapat paripurna tersebut juga membahas mengenai penetapan keputusan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang dibacakan oleh anggota DPRD Sulsel Saharudin. Adapun hasil pembahasan terhadap Rencana DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 secara garis besar kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan Rencana DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan, pembangunan, dan keuangan daerah. Yang kedua, pada prinsipnya, Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 tidak berbeda jauh dengan Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2022. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, Panitia Khusus Pansus DPRD Sulsel melakukan rapat kerja lanjutan pembahasan rancangan pembentukan peraturan daerah atau Ranperda tentang transformasi penyelenggaraan perpustakaan. Ada sesuatu yang kita mau supaya perpustakaan ini bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman, kira-kira begitu, Pak. Panitia Khusus Pansus DPRD Sulsel melakukan rapat lanjutan terkait pembahasan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang transformasi penyelenggaraan perpustakaan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Transformasi Penyelenggaraan Perpustakaan Andi Fauziwawo beserta anggota Pansus lainnya. Selain itu turut hadir sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Sulsel, kelompok pakar dan tim ahli DPRD Sulsel. Salah satu anggota Pansus DPRD Sulsel, Haidar Majid, mengungkapkan, setelah Ranperda hadir diharap masyarakat Sulsel memiliki tingkat literasi tinggi. Menurut Haidar, salah satu motivasi masyarakat datang berkunjung ke perpustakaan untuk mendapat pelayanan baik dan nyaman mencari referensi buku. Untuk itu, sarana dan fasilitas perpustakaan-perpustakaan yang ada di Sulsel perlu diperhatikan. Bagaimana supaya orang bisa nyaman di dalam situ? Orang bisa berlama-lama di situ, meski mungkin suatu ketika ada orang yang tidak beralasan mau datang membaca, karena dia sering datang di situ, mungkin ketemu siapa begitu, tapi tiba-tiba dia tertarik membaca. Nah, yang saya bayangkan itu bertransformasi seperti begitu, Pak, karena kita kan ini berhadapan dengan sebuah teknologi yang luar biasa. Anak-anak kita sekarang ini kalau disuruh ke perpustakaan dia bilang lebih buka Google. Iya, karena apa yang ada di perpustakaan ada tuh di Google dan itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, saya membayangkan Perda ini akan membuat magnet untuk itu, Pak. Orang mau datang ke perpustakaan dengan berbagai macam alasan. Senada dengan itu, anggota Pansus lainnya Sri Rahmi mengungkapkan, pembahasan Ranperda tentang transformasi penyelenggaraan perpustakaan dapat memberikan literasi sampai ke pelosok-pelosok. Bagaimana minat membaca buku kembali meningkat. Semangat transformasi yang harus ada dalam Ranperda tersebut. Mengajari para petani itu membaca menganalisa bagaimana agar panennya itu berhasil dan seterusnya, itu bagian dari literasi juga. Dan itu sekarang dikembangkan di desa-desa. Dan di desa-desa sekarang setahu saya ada bagian dari ADD tentang literasi tentang perpustakaan. Nah, semangat inilah kemudian yang harus tampak di Ranperda kita. Kalau tanpa transformasi, judulnya dihilangkan itu, biasa sih, ya, biasa. Jadi saran saya, ya, usulan saya, judul transformasi harus tetap ada di Ranperda ini karena itu kebanggaan kita dan itu yang harus kita lakukan. Ardi Jaho, Slebes TV.
Pemirsa, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi melarang PT Panca Digital Solution melakukan aktivitas pertambangan sebelum melengkapi izin, terutama penggunaan jalan nasional. Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat atau RDP beberapa bulan lalu terkait protes Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang atas aktivitas PT PDS yang dinilai melanggar aturan. Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel melakukan kunjungan langsung ke Luwu Timur beberapa hari lalu untuk melihat bagaimana pertambangan yang dilakukan oleh PT PDS. Dalam kunjungan tersebut, Komisi D DPRD Provinsi Sulsel ikut didampingi Balai Gakum Wilayah Sulawesi Selatan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel, staf ahli Pemprov Sulsel, Bidang Pemerintahan dan Hukum, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulsel, Dinas Pengelolaan Lingkungan Sulsel, Dinas Perhubungan Sulsel, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulsel, dan Inspektur Tambang Provinsi Sulsel. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi mengungkapkan, pihak PT PDS untuk sementara tidak boleh melakukan aktivitas pertambangan sebelum melengkapi izin sesuai prosedur. Menurutnya, PT PDS telah melanggar beberapa aturan, seperti penggunaan ruas jalan provinsi dalam melakukan aktivitas pertambangan, padahal perusahaan belum memiliki izin yang dikeluarkan dari pemerintah. Selain itu, terkait dengan pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan, pihaknya sisa menunggu hasil lab dari Gakum. Jadi hasil temuan lapangan kita yang didampingi oleh Gakum LHK Sulawesi, ada juga Inspektur Tambang mewakili Kementerian ISDM dan stakeholder yang terkait yang membidangi persoalan yang ada di sana, ya, Dinas Lingkungan Hidup, ISDM, dan juga Perhubungan. Kami didampingi oleh semua stakeholder yang terkait. Yang kami temukan yang pertama adalah penggunaan jalan negara, dalam hal ini balai jalan, tidak mengakui bahwa PT PDS sudah memiliki izin ataupun telah mengeluarkan izin untuk penggunaan jalan tersebut. Sehingga dari hal tersebut kami meminta kepada pihak PDS dalam hal ini untuk tidak menggunakan jalan negara tersebut sampai memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku. Karena kan sebenarnya dalam undang-undang itu, dalam undang-undang pertambangan, tambang itu tidak harus memiliki pelabuhan dan jalan sendiri, tetapi ada diskresi yang dimungkinkan untuk menggunakan fasilitas umum, tetapi dengan beberapa persyaratan. Nah, setelah kita cek dengan Balai Jalan Nasional dan Dinas Perhubungan Provinsi, ternyata PT PDS ini tidak memiliki izin atau sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan jalan negara tersebut, sehingga kita berharap tidak digunakan dulu sampai memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang ada. Ia menambahkan terkait pelabuhan Waru-Waru yang digunakan PT PDS dalam melakukan aktivitas pertambangan harusnya memiliki pelabuhan sendiri dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Ardi Jaho, Slebes TV. Pemirsa, Panitia Khusus Ranperda Perdagangan Orang DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali menggelar rapat kerja pada Selasa pagi. Rapat tersebut melanjutkan pembahasan untuk mengeksplor terkait pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Selatan. Kemarin di Pansus masih ada yang masih didiskusikan. Panitia Khusus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas terkait rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang kembali menggelar rapat lanjutan pada Selasa pagi. Lanjutan rapat kerja tersebut guna mengekspor pembahasan Ranperda tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang di Sulawesi Selatan. Riswayanti Muin selaku Ketua Pansus mengatakan, saat ini pembahasan Ranperda terkait pencegahan dan penanganan perdagangan orang ini telah memasuki batang tubuhnya. Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihak Pansus akan berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, yang nantinya rekomendasi Kemendagri akan dibahas kembali bersama pihak terkait dan difinalisasi. Kami berharap pada pertemuan berikut sudah sudah hampir selesai. Sejauh ini kemajuannya sudah progresnya sudah sangat bagus. Baik terkait kemudian konsideran, sekarang sudah batang tubuhnya. Kami berharap Pansus ini bisa cepat menyelesaikan Ranperda, kemudian kami juga akan mengkonsultasikan ini di Kemendagri
pulang nanti kami akan membahas masukan-masukan dari Kemendagri, kemudian finalisasi. Setelah itu kita berharap bahwa Perda ini betul-betul nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Riswa yang juga kader PDI Perjuangan tersebut menyebutkan, sejauh ini laporan terkait kasus perdagangan orang di Sulawesi Selatan ini terbilang minim. Kasus tersebut justru banyak dialami oleh pekerja imigran. Riswa berharap hadirnya perda tersebut dapat memperlihatkan bahwa pemerintah hadir dalam melindungi masyarakat, dengan mengedukasi dan memberikan sosialisasi agar kedepannya tidak ada lagi korban tindak pidana perdagangan orang. Fitri Herunisa, Celebes TV. Pemirsa, Komisi E DPRD Sulsel bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD akan menyurat ke Panitia Pelaksana Nasional terkait nasib 13 guru honorer dianggap mengundurkan diri akibat tidak melakukan pengisian pada pendaftaran penerimaan P3K. Sebagai hasil kesimpulan rapat RTP kita ini meminta kepada BKD untuk menyurat ke BKN agar tetap Rapat dengar pendapat atau RDP yang dihadiri oleh anggota DPRD Sulsel bersama guru honorer dan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD mencarikan solusi terkait nasib 13 guru honorer yang dianggap mengundurkan diri akibat tidak melakukan pengisian dokumen pada pendaftaran P3K. Anggota Komisi E Selek Kaesdale mengungkapkan apa yang menjadi kebijakan BKD seharusnya tidak dapat diganggu-gugat dan guru honorer harusnya dinyatakan gugur. Namun menurut Selek Kaesdale, apa yang menjadi aduan guru honorer sebetulnya masih ada peluang, disebabkan surat dari BKD Provinsi yang dikirim ke Panitia Seleksi Nasional P3K belum ada pemutusan akhir dari Panitia Seleksi Nasional. Sehingga dirinya menilai DPRD Sulsel melihat masih ada ruang untuk mendapatkan kepastian. Kebijakannya memang seperti itu, hanya saja ada ruang karena surat dari BKD Provinsi yang dikirim ke BKN dalam hal ini Panitia Seleksi Nasional P3K belum ada keputusan akhir sekarang terkait dengan nasib 9 orang yang terlambat memasukkan datanya dan di tahap pertama ada 4 orang. Jadi ada 13 orang semua. Nah karena belum keluar surat keputusan dari BKN, itulah yang kita di DPRD lihat khususnya di Komisi E, bahwa ini masih ada ruang untuk mendapatkan kepastian yang 13 orang ini, khususnya yang 9 orang ini yang di tahap terakhir. Siapa tahu masih memungkinkan tidak dinyatakan gugur. Dia bisa memasukkan data-datanya dalam artian sistem dibuka ya, karena ini kan ini juga plus minusnya kalau digitalisasi ya, rekrutmennya itu memakai sistem digitalisasi karena ya semua tersentral, tidak bisa seenak-enaknya dibuka. Senada dengan itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rahman Pina mengungkapkan akan menyurat ke Panitia Pelaksana Kepegawaian Nasional agar dapat diakomodir terkait kelambatan pengisian dokumen pada penerimaan P3K. Kita sudah sepakat untuk menyurat ke Badan Pansel Badan Kepegawaian Nasional ya, agar ini tetap diakomodir. Ini kan ternyata keterlambatan pengisian itu kan macam-macam. Ada karena ini kan aplikasi, ada yang karena jaringan. Ya, apalagi kalau di kampung-kampung kan jaringan kadang mati handphone, ada yang dikira sudah terkirim ternyata belum. Saya kira masalah teknis. Komisi E dan BKD sepakat melakukan penyuratan ke Pansel penerimaan pegawai dan akan dibawa pada tanggal 20 dan 22 bersamaan dengan kunjungan komisi. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, jelang perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353, kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sejumlah persiapan. Salah satunya dengan menghias kantor dengan nuansa merah putih untuk sidang paripurna Hari Jadi Sulawesi Selatan pada Rabu pekan ini. Beginilah tampilan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Urip Sumeharjo, Kota Makassar pada Selasa siang.
Hampir tiap sudut bagian luar kantor DPRD Provinsi dipenuhi ornamen nuansa merah putih dan bendera-bendera bertuliskan Hari Jadi Sulsel ke-353. Hal tersebut dilakukan guna menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353 yang akan jatuh pada Rabu 19 Oktober 2022 esok. Di mana dalam perayaan tersebut juga akan dilaksanakan sidang paripurna Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu pagi. Menyambut Hari Istimewa Sulawesi Selatan, Januar Jauri selaku Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, perayaan tersebut bukan hanya milik penyelenggara pemerintah daerah, tetapi juga seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Kader fraksi Demokrat tersebut berharap masyarakat juga dapat mengapresiasi pemerintah daerah di Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan yang ke-353 tahun ini mengangkat tema Sulsel Optimis, Sulsel Tangguh, Ekonomi Berdaulat. Ketika setiap dirgahayu Provinsi Sulawesi Selatan itu hanya diidentikan dengan unsur penyelenggara pemerintah atau Forkopimda, DPR, kepala daerah dan jajarannya, lalu instansi-instansi vertikal. Terus bagaimana dengan rakyat Sulawesi Selatan itu sendiri? Apakah mereka memang memaknai bahwa daerah yang dia tempati yang sudah berumur 353 tahun ini sudah memberikan sebuah manfaat dan makna yang besar bagi mereka, sehingga itu kemudian menjadi apresiasi tersendiri dari rakyat untuk Provinsi Sulawesi Selatan melalui penyelenggara pemerintah. Itu yang saya berharap bahwa keistimewaan ini, saya berharap bahwa dirgahayu ini bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik penyelenggara pemerintah daerah, tetapi milik seluruh elemen, seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Bukan hanya hiasan dan bendera merah putih, sejumlah karangan bunga dari berbagai daerah dan institusi lain juga sudah mulai memadati area parkir kantor DPRD yang menjadi lokasi peringatan Hari Lahir Sulawesi Selatan. Fitri Hairunisa, Celebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimawarda pamit undur diri. Sampai jumpa.